Dasarnya ibadah adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal dan mengetahui, meyakini dan mengimani siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية والله أعلم بمراده. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال العلماء في كتاب مقدمة أو مجموع ابن طاهر: فاعلم أن أساس العبادة هو معرفة المعبود. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي آمين. Hadirin jamaah masjid yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurulillah, kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman wal Islam beserta dengan taufik sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia berbarengan dengan niat i'tikaf, sehingga duduknya kita bukan hanya mendapatkan pahala belajar ilmu agama, juga mendapatkan pahala daripada duduk di dalam masjid. Sebelum kita mulai, mari kita niat di dalam hati masing-masing, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam, junjungan kita, panutan kita dalam keseharian dan dalam setiap waktu kita, yaitu Maulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak hadirin yang hadir bertanya-tanya,
ini yang di depan saya ini siapa ini? Sebab watak manusia itu ketika tidak tahu atau tidak kenal suka timbul pertanyaan. Sebelum Bapak bertanya, maka izinkan saya untuk menjawab duluan. Lamun cek bahasa Sunda teh mah rek ngajawab teu sawios henteu ditanya oge. Kalau kata bahasa Indonesia, saya mau jawab walaupun enggak ada yang nanya. Nama saya Alwi, ayah saya namanya Soleh. Jadi yang hadir di sini itu saya yakin enggak ada anak soleh. Anak soleh cuma saya doang, sebab bapak saya soleh. Kalau bapaknya namanya Udin berarti anak Udin. Saya alhamdulillah dari kecil, sekarang bahkan nanti tetap memiliki predikat anak soleh, karena saya punya bapak namanya Soleh. Hadirin jamaah yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Firman-Nya sangat terkenal. Bukan hanya orang alim, orang pintar, bahkan orang awam pun sering mendengar ayat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tujuannya hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Patut digarisbawahi, tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di mana-mana ada bahasa Arab yang di situ terdapat alat hasr, di antaranya huruf istisna yaitu illa, berarti hanya itu saja, tidak ada yang lain. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konstruksi ayat, konstruksi bahasa yang ada di dalam ayat tersebut sama dengan konstruksi yang ada di dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi yang Tuhan itu cuma Allah doang. Selain Allah itu bukan Tuhan, hanya saja dianggap Tuhan. Begitu pula wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuannya. Kita dilahirkan ke alam dunia atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Kayanya kita ibadah, miskinnya kita ibadah. Bagaimana cara kaya kemudian kayanya supaya menjadi ibadah? Dengan cara bersyukur. Bagaimana kita miskin kemudian miskinnya supaya menjadi ibadah? Dengan cara sabar. Bagaimana seorang buruh supaya pekerjaannya dalam buruhnya menjadi ibadah? Diniati kasbul halal, mencari rezeki yang halal, ibadah pula. Jadi yang namanya ibadah itu banyak dan luas, bukan hanya di masjid. Dimanapun kita berada, itu kita dibebani atau diharuskan sebagaimana tujuan Allah, yaitu menciptakan kita untuk beribadah dimanapun tempatnya. Cuma hanya saja sebagaimana berhubungan dan berkaitan dengan kajian kita malam ini, yaitu pembahasan tentang tauhid, maka kita memaknai ibadah dengan makna yang paling dasar, yang paling dasar daripada yang namanya istilah ibadah. Apa itu dasar ibadah? Pertanyaannya kan seperti itu. Apa itu dasar ibadah? Maka yang namanya dasar ibadah adalah ma'rifatul ma'bud. Dasarnya ibadah adalah ma'rifatul ma'bud, mengenal dan mengetahui
meyakini dan mengimani siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Itu adalah dasar, akar, dan pondasi dalam kita membangun ibadah keseharian, kesemalaman, setiap waktu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seseorang betapapun hebat dan luar biasa ibadah, artinya kebaikan yang dia lakukan selama hidup, ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak mengenal, atau lebih parah lagi dia mengingkari keberadaan Tuhan, maka ibadah, kebaikan apapun yang dia bangun di alam dunia tidak ada artinya. Sebagaimana riwayat di dalam hadis Muslim diceritakan, Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, dulu orang yang bernama Jud'an itu sering bersedekah, membantu fakir miskin, berbuat baik, dan Jud'an ini terkenal orang baik. Tapi ketika di masa dahulu Jud'an ini tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Itu bagaimana ya Rasulullah? Amal baiknya dia itu bagaimana? Kata Nabi, Nabi menjawab, la yanfa'uhu, tidak ada manfaatnya buat Jud'an ketika dia berbuat baik, dia beribadah tanpa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Jud'an masuk Islam, maka Jud'an menjadi sahabat Nabi, dan semua amal perbuatan kebaikan, dalam hal ini ibadah yang dilakukan oleh Jud'an sangat dan bahkan menjadi manfaat di dunia dan kelak di akhirat. Jadi dasar ibadah adalah ma'rifatul ma'bud, atau mengenal, mengimani, meyakini siapa yang diibadahi, siapa yang kita targetkan dalam berbuat kebaikan kita setiap hari dan setiap malam. Artinya seseorang yang mau berbuat ibadah itu harus kenal sama yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Indonesia itu istilahnya harus bertuhan gitu, harus meyakini Tuhan. Orang Islam Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah Tuhan yang senyata-nyatanya Tuhan. Selain Allah itu cuma dianggap Tuhan saja. Yang Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil akli atau logikanya, ketika seseorang beribadah tapi dia tidak beriman, maka tidak bermanfaat ibadahnya. Seperti contoh, banyak ulama mencontohkan yang namanya iman kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, itu ibarat pondasi. Yang namanya ibadah, kebaikan yang kita bangun setiap hari, setiap saat, itu seperti bangunan yang ada di atas pondasi tersebut. Ketika pondasinya tidak ada atau bahkan rapuh, maka efek samping daripada pondasi yang rapuh atau bahkan tidak ada pondasi sama sekali, bangunan yang ada di atasnya pun akan rubuh. Seperti di Indonesia, bangunan negara Indonesia, pondasi negara Indonesia adalah Pancasila. Maka tidak mungkin terbentuk negara Indonesia ketika pendiri-pendiri bangsa kita sebelumnya tidak membuat yang namanya pondasi negara yang berbentuk Pancasila. Jadi adanya negara Indonesia karena keadaan, karena kekuatan dan kekokohan daripada pondasi negara tersebut, yaitu Pancasila. Kalau bicara negara, kalau bicara agama,
pondasi ibadah yang kita lakukan sehari semalam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka semua ibadah yang kita bangun dijamin ibadah itu akan bagus, akan bermanfaat, akan menjadi sebuah kemanfaatan yang nyata. Sebaliknya, tidak ada yang namanya pondasi yang berbentuk iman kepada Allah beserta apa saja yang harus kita ketahui dalam kita beriman kepada Allah, maka bangunan yang berbentuk ibadah yang kita bangun sehari semalam tidak ada artinya. Kalau itu tadi kan negara pondasinya Pancasila, ibadah pondasinya adalah iman kepada Allah. Nah, sekarang kita contoh tukang dagang. Dalil aklinya tukang dagang beribadah. Tukang dagang ini supaya dia ini mendapatkan hasil daripada dagangnya, pondasinya apa? Akarnya apa? Tukang dagang kalau mau bermanfaat dalam dagangannya itu bisa memetik buah dalam dagangnya itu, berarti dia harus punya modal dulu. Kalau nggak punya modal, apa yang mau didagangin? Nah, modal itu adalah pondasi dasar daripada seseorang yang akan memulai perdagangan. Kalau orang dagang nggak punya modal, apanya yang mau digarap? Apanya yang mau diambil keuntungan daripada dagang tersebut? Jadi pondasi-pondasi itu dalam segala unsur kehidupan pasti ada. Kalau kita mau berpikir, nah, di dalam agama Islam kita beribadah itu harus diawali dengan pondasi yang namanya beriman kepada Allah, atau kalau kata bahasa ulama ma'rifatul ma'bud. Ketika kita tidak mengenal Allah, apalagi tidak mengimani, bahkan sampai mengingkari, maka kebaikan apapun yang kita kerjakan di alam dunia tidak menghasilkan apa-apa di alam dunia atau kelak di akhirat. Oleh karena itu, ilmu tauhid itu harus betul-betul kita pahami, betul-betul kita kenali. Bukan ilmu tauhidnya sesungguhnya yang harus kita kenali dan kita pelajari, tapi objek daripada kajian ilmu tauhid tersebut yaitu mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ilmu tauhid yang bersanad kepada Nabi dan para sahabat, kita belajar di kalangan guru kita, yaitu diistilahkan dengan nama akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Seperti apa akidah Asy'ariyah? Yaitu wujud, qidam, baqo. Bukan bako rokok, Pak, bukan. Bako bahasa Arab, cuma kebetulan sama bahasa Indonesia, bako rokok. Bako kekal langgeng, mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi dan sebagainya. Itu semua dirancang atau disusun oleh yang namanya Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Apakah Imam Asy'ari itu ngarang-ngarang? Tidak, Pak, tidak ngarang. Tapi justru dia mengukuhkan apa-apa yang pernah diyakini oleh ulama-ulama sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dia itu berusaha mengokohkan apa-apa yang pernah diyakini para sahabat, dan Abul Hasan Al-Asy'ari itu meyakini mengokohkan apa-apa yang pernah diyakini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Hasan bikin teori teologi itu bukan karangan dia sendiri, tapi justru dia mengumpulkan semua koedah-koedah keyakinan dalam berteologi, dalam berkeyakinan kepada Allah, diambil daripada orang-orang yang sebelumnya, dan diambil daripada para sahabat Nabi, dan diambil yaitu sumbernya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dibikinlah sebuah teori yang baku,
yang kita mudah mempelajarinya. Dan sebelumnya yang namanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, beliau itu bukan orang biasa, tapi juga beliau itu ahli tafsir. Beliau juga ahli hadis yang disebut dengan istilah muhaddits. Dia tahu mana hadis yang dhaif, yang hasan, yang sahih. Beliau pakar sekali dalam ilmu perhadisan, bahkan ilmu perquranan. Cuma beliau bagiannya, konsentrasi penuh beliau di dalam merangkum dan menyimpulkan khusus di bidang ilmu yang bernama ilmu tauhid, yang diambil dasar-dasarnya daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil daripada athar atau kebiasaan yang telah terjadi pada zaman sahabat, yang diambil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber daripada hadis dan daripada Al-Quranul Karim. Jadi kami tegaskan bahwa yang namanya akidah Asy'ariyah itu bukan karangan seseorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan. Boleh kita lihat dan boleh kita kaji di literatur perpustakaan yang ada di alam dunia. Mau kitab apa, itu semua menyatakan bahwa Abul Hasan, inna Abul Hasan lam yunshi madhaban walam yabtadi' ra'yan wa inna ma huwa muqarrirun limadhahibis salaf wa makanat alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya Abul Hasan Al-Asy'ari ini, itu dia tidak membikin-bikin pendapat dalam berteologi dalam Islam, tapi dia hanya saja menetapkan, merangkum dan menyimpulkan akidah yang sebelumnya diyakini oleh para ulama salaf, dalam hal ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa motivasi atau faktor yang mengharuskan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merangkum hadis Rasulullah dan Al-Quranul Karim sehingga bisa disimpulkan menjadi sebuah ilmu tauhid? Apa faktornya? Apa mau terkenal supaya disebut hebat sama orang? Bukan. Tapi memang pada zaman itu tahun sekitar 260 Hijriah, banyak rongrongan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggoyangkan akidah kaum muslimin yang sebelumnya telah kuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti golongan Mu'tazilah, seperti golongan Jabariyah. Mereka itu berdakwah secara terstruktur dan masif, menggoyahkan keimanan umat Islam supaya goyah dan akidahnya menjadi lemah. Dalam hal ini Abul Hasan Al-Asy'ari yang diawali dengan mimpi bertemu Rasulullah dan disuruh oleh Rasulullah untuk konsentrasi memahami tauhid yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang ada di dalam hadis Rasulullah, dan yang terjadi di kalangan para sahabat dan ulama salaf, agar diangkat ke permukaan untuk membentengi umat-umat Islam pada waktu zaman itu supaya tidak terbawa oleh aliran-aliran Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain sebagainya. Maka dari situlah jadi sebuah konsep yang bernama akidah atau tauhid yang bernuansa atau berkarakteristik Abul Hasan Al-Asy'ari, yang oleh kami disebut akidah Asy'ariyah. Jadi yang saya mau garis bawahi, akidah Asy'ariyah itu bukan akidah bikinan atau racikan Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri, tapi pada hakikatnya dan pada dasarnya akidah Asy'ariyah itu adalah rangkuman atau kesimpulan-kesimpulan yang bersumber daripada keyakinan-keyakinan para sahabat dan keyakinan yang pernah dan direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abul Hasan menyadari masyarakat pada zaman itu tidak mungkin mempelajari Al-Quran secara keseluruhan dalam konteks mengkaji kajian tauhid secara khusus yang ada di dalam Al-Quran. Dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyadari bahwa masyarakat kaum muslimin tidak mungkin mengkaji keseluruhan hadis-hadis Rasulullah
atau athar yang terjadi pada kalangan sahabat Nabi secara keseluruhan untuk merangkum atau menyimpulkan khusus ilmu tauhid dari Quran dan hadis, sehingga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyedekahkan atau menghabiskan waktunya untuk sengaja berkonsentrasi mengambil semua data-data dan menganalisa daripada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah. Jadilah sebuah konsep akidah yang oleh kami disebut yaitu akidah Asy'ariyah. Jadi akidah Asy'ariyah itu bukan akidah bikinan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi akidah Asy'ariyah adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja Abul Hasan Al-Asy'ari menyimpulkan dan merangkum daripada apa-apa yang disampaikan Quran dalam konteks tauhid, dan hanya saja Abul Hasan Al-Asy'ari menyimpulkan dan merangkum apa saja yang diinginkan dan yang disampaikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu tidak bisa atau tidak mampu dilakukan oleh semua orang kecuali orang-orang tertentu. Dalam hal ini Abul Hasan Al-Asy'ari ditakdir dan diirodatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat selesai merampung, bahkan bisa membentengi kaum muslimin pada zaman itu daripada rongrongan akidah Mu'tazilah yang meyakini bahwa manusia bisa menciptakan perbuatan sendiri. Itu bahaya, Pak. Ketika kita meyakini bahwa kami bisa, itu bahaya, itu Mu'tazilah. Ketika kita meyakini bahwa usaha itu adalah membuat kaya, maka itu Mu'tazilah. Ketika kita meyakini bahwa obat bisa menyembuhkan, itu akidah yang bernuansa Mu'tazilah. Ketika kita meyakini makan bisa memberikan kenyang, itu pun akidah Mu'tazilah. Berbahaya dalam bertauhid kepada Allah. Seolah-olah di dalam kekuasaan Allah ada satu buah, yaitu makhluk yang bekerja sendiri tanpa ada kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita meyakini kenyang bisa memberi makan bisa memberi kenyang, obat bisa memberi kesembuhan, usaha bisa memberi kaya, seolah-olah di situ tidak ada ikut serta Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat bermasalah di dalam berakidah. Kemudian sebaliknya yaitu akidah Jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa segala sesuatu itu yang ada di alam dunia semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul. Semua yang terjadi di kalangan manusia dan makhluk itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul. Namun Jabariyah itu offset. Kalau ibarat main bola itu offset, kelebihan gitu, sehingga dia pasrah kepada Allah. Ketika dia meninggalkan sholat atau malas melakukan sholat, dia beralasan ini sudah takdir Allah, akhirnya enggak sholat. Ketika dia mabuk, kemudian dia tinggal saja bilang bahwa saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya belum bisa ninggalin mabuk. Itu namanya Jabariyah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah elaborasi atau campuran daripada dua keyakinan tersebut. Ada unsur Mu'tazilah, ada unsur Jabariyah. Kita wajib meyakini di dalam hati kita bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi kehidupan itu harus dibarengi dengan ikhtiar, karena ikhtiar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasbul halal, kita mencari rezeki, mencari fadl Allah, itu perintah Allah, kita cari. Adapun hasilnya berhasil atau tidak, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli sunnah berjalan di atas jalan keyakinan Mu'tazilah dan Jabariyah. Tidak condong kepada Mu'tazilah saja, tidak condong kepada Jabariyah saja. Itulah akidah Asy'ariyah yang sesungguhnya, dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pernah terjadi di zaman dahulu, orang meyakini bahwa kita bisa menciptakan perbuatan kita sendiri. Artinya kalau kita mau kaya, kita tinggal usaha. Kalau kita mau sembuh, tinggal berobat.
Dan manusia muslimin muslimat pada waktu itu banyak yang terpengaruh. Bagaimana tidak terpengaruh? Seandainya saja ada seorang Mu'tazilah yang mengatakan saya bisa mengangkat gelas ini atas kehendak saya, tidak harus ada ikut campur tangan Allah, maka semua yang mendengar pasti terpengaruh. Orang buktinya benar, saya turunkan, saya naikkan. Berarti saya bisa nyiptakan perbuatan saya sendiri tanpa harus ada campur tangan Allah. Itu Mu'tazilah. Dan itu berbahaya dalam tauhid kita kepada Allah. Di mana letak campur tangan Allah? Sedangkan Allah menciptakan, mengurusi semua apa yang terjadi di alam dunia. Tidak mungkin ada daun jatuh kecuali di situ ada kehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum muslimin banyak yang terpengaruh. Oh benar ya, coba kamu angkat itu gelas, diangkat. Bisa kan? Berarti kamu bisa menciptakan tanpa harus ikut andil Allah. Seolah-olah Allah libur. Ketika kita mengangkat gelas, seolah-olah Allah libur dari kekuasaannya, padahal tidak seperti itu. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab-kitab sejarah tarikh yang mana mereka mengumpulkan sejarah, bukan mereka itu orang sembarangan, mereka pun ahli muhaditsin seperti Ibnu Asakir, seperti lagi Ibnu Hafid, seperti lagi Ibnu Katsir dalam sejarahnya Bidayah An-Nihayah dan lain sebagainya. Mereka menceritakan ada pada zaman Abul Hasan Al-Asy'ari orang Mu'tazilah yang digandrungi banyak orang dengan mengatakan bahwa manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, susah dibendung. Akhirnya dijawab oleh orang-orang Asy'ariyah atau yang berakidah Asy'ariyah. Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Susah menjawabnya. Maka diriwayatkan dalam kitab Ibnu Asakir, seorang syekh dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah untuk memadamkan paham Mu'tazilah yang mengatakan manusia bisa berbuat atau menciptakan perbuatannya sendiri dengan cara mengawinkan seorang syekh Mu'tazilah dengan seorang perempuan cantik. Perempuan cantik ini muridnya syekh atau ulama ahli sunnah. Kemudian perempuan tersebut dikonfirmasi, kamu nikah ya sama Syekh Fulan bin Fulan Al-Mu'tazili yang beraliran Mu'tazilah, yang meyakini manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Namanya murid, dia nurut. Ya, saya insya Allah siap untuk menikahi. Tapi dikasih syarat, kamu nanti kalau sudah nikah, nanti kamu begini. Oh ya, siap, laksanakan. Kemudian nikahlah seorang wanita tersebut dengan seorang syekh Mu'tazilah yang menggoyahkan umat Islam pada waktu itu dengan berkeyakinan manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Akhirnya kawinlah itu perempuan dengan ulama Mu'tazilah. Setelah kawin, biasanya orang kalau kawin itu kan kumpul malam pertama. Ketika malam pertama, mohon maaf, santri atau Islam menyebutnya jima malam pertama, jima karena udah halal. Setelah jima biasanya itu watak lumrah manusia kalau habis jima setelah khurujul mani itu keluar mani, biasanya lemes. Iya, begitu nggak? Sama nggak? Kalau saya begitu itu. Kalau habis berhubungan sama istri lemes, ya itu kan sudah iradat Allah Ta'ala dalam menciptakan manusia, lemes. Akhirnya ini si perempuan nyolek atau noel kepada si syekh tersebut, bang, ayo dong lagi, katanya. Ini diceritakan dalam kitab Ibnu Asakir. Bang, ayo dong lagi. Ntar dulu neng, katanya. Tunggu 15 menit sampai 30 menit baru babak kedua. Sekarang mah jangan dulu, kata nengnya tadi, istrinya. Katanya manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Kok sekarang saya minta lanjut? Ntar dulu, katanya kan manusia bisa menciptakan perbuatan sendiri. Kalau memang benar bisa menciptakan perbuatannya sendiri, ngapain nunggu 20 menit lagi? Sekarang aja bang. Itu nggak bisa hidup-hidup pak, si otongnya itu. Kenapa? Ya nggak bisa, emang kalau udah khuruj itu keluar pasti lemes. Berarti di situ dia berpikir,
Dia berpikir secara dalam, oh manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri secara mutlak. Buktinya ketika istrinya meminta untuk dikumpulinya kembali, setelah itu dia tidak bisa dan tidak mampu. Akhirnya si orang ulama Mu'tazilah tadi ditakdir oleh Allah taubat, menyadari bahwa dia tidak mampu untuk mengangkat zakarnya sendiri ketika selesai berjima. Akhirnya itu ulama Mu'tazilah bertobat. Artinya kita dalam berkeyakinan itu tidak boleh sembarangan, harus jelas dan detil. Sebab kita beribadah ketika kita tidak dengan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini ilmu tauhid secara benar, yaitu hak, maka ibadah kita berpotensi untuk rubuh atau rusak. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah yang tadi telah diceritakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu kita wajib, kita harus meyakini dan mengimani pertama akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dan akan kekidaman Allah Subhanahu wa taala, dan kebakoan Allah Subhanahu wa taala, dan kemukhalafahan Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluk, yang diringkas dengan dua kalimat yang istimewa, yaitu kalimat syahadatain. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadatut tauhid, membersihkan kita daripada semua kekurangan dan kejelekan atau kenistaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asyhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu syahadatur risalah, kita harus bersaksi dan mengimani secara benar akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan diurai isinya syahadatu tauhid dan syahadatu ar-risalah di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan-pertemuan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiat, umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sementara demikian saja yang kami bisa sampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah dan hikmah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan saja apa yang telah kita dengar kita bisa pahami bersama. Adapun ada yang janggal atau kurang paham, maka boleh dan saya kasih kesempatan kalau panitia mengizinkan untuk bertanya apa yang kurang jelas daripada apa yang kami sampaikan. Sekian, mohon maaf kepada semua jamaah yang hadir, wabil khusus pengurus Masjid Jami ini. Mudah-mudahan saja mendapat berkah dan manfaat. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.